Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kritik keras Effendi Simbolon teman-teman terhadap PDIP yang dia menyebutnya memalukan ini partai gitu ya teman-teman. Tapi akan dibantah oleh Seno Bagaskoro dengan sangat baik gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ya nggak ada lah urusannya. Memang siapa? Iya. Hasto. Nggak ada. Karena udah bagus tidak langsung ditahan. Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai itu. Sedih lah prihatin. Ya, satu sisi ngaji maki terus Pak Jokowi. Oh ini memalukan partai itu. Karena partai kerjanya jadi maki. Tapi kira ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya. Ya artinya beliau secara political will kita mau lewat macet tuh. Justru memberikan perhatian lah. Tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto itu, Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Oh enggak, ini ya silakan aja. Silakan aja, tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Itu menanggapi apa yang menjadi pernyataan terkait dengan permintaan Pak Effendi yang sudah bukan lagi adalah kader PDI Perjuangan. Kami anggap itu adalah angin lalu saja mendekati momentum yang sangat penting sebetulnya, yaitu momentum HUT dan Kongres. Kalau kita tahu bahwa selama ini memang PDI Perjuangan sebagai partai yang digembleng oleh sejarah besar, manakala ada berbagai upaya yang terorganisir untuk menekan dan mengecilkan kami. Kita lihat di tahun 98 betapa kemudian semangat itu malah berbalik, arus balik rakyat malah datang bersama menyatu dengan PDI Perjuangan pada saat kami dikuyo-kuyo oleh berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu saya rasa dengan respon itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan malah semakin besar pasca pemecatan 27 kader di tanggal 16 Desember beberapa waktu yang lalu. Ternyata malah yang datang berbondong-bondong ke PDI Perjuangan, dukungan rakyat malah banyak, ibarat seperti pepatah lama mati satu tumbuh seribu. Setiap hari saya dan Gus Guntur ini menerima WA ini dari orang-orang yang ingin bergabung dengan partai pasca kemudian PDI Perjuangan melakukan langkah pemecatan yang dianggap tegas oleh berbagai pihak. Oleh karena itu mungkin dengan semangat itu mendekati momentum ulang tahun ke-52, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan menguatnya PDI Perjuangan tersebut, sehingga mereka berusaha melakukan cara-cara mengecilkan. Sorry, cara-cara seperti itu malah membesarkan kami. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Saya ingin mengomentari pernyataan Effendi Simbolon yang katanya Jokowi selama ini membantu Mas Hasto. Saya mau kejar nih pernyataan Effendi Simbolon itu. Apa maksud kata membantu itu? Apakah maksudnya membantu dengan tidak mentersangkakan Mas Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku? Kalau itu benar, sama saja Effendi Simbolon ingin mengatakan bahwa Jokowi telah melakukan perintangan penyidikan alias obstruction of justice. Maka KPK harus cepat bergerak memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon atas dugaan perintangan penyidikan. Karena dari kata-kata Effendi Simbolon itu, kita bisa memahami bahwa Jokowi bisa mengintervensi KPK, termasuk juga menghalang-halangi penyidikan. Namun, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto merasa tidak dibantu dalam kasus ini. Kalau benar dibantu, harusnya kasus Harun Masiku itu tidak terjadi sejak awal. Tidak ada OTT,
tidak ada penangkapan, dan lain-lain sebagainya. Yang dirasakan, yang diterima malah kasus ini dijadikan sebagai kasus yang bisa digoreng-goreng, bisa diseret-seret, bisa dikait-kaitkan dengan partai dan sekjen PDI Perjuangan. Bahkan dijadikan sebagai alat untuk mengintimidasi. Setiap Mas Hasto bicara keras tentang Jokowi dan keluarganya selalu diancam dengan kasus ini. Dan juga menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, ingkrah, tidak ada hubungannya Mas Hasto itu dengan kasus penyuapan ini. Putusan pengadilannya Wahyu Setiawan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 sudah jelas disebutkan di situ uang itu yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan dari Harun Masiku, tidak ada nama Mas Hasto di situ. Nah, kalau soal perintangan penyidikan, maka KPK harusnya memeriksa Jokowi dan Fendi Simbolon yang mengatakan bahwa Jokowi selama ini membantu Mas Hasto. Segera periksa Jokowi dan Effendi Simbolon. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka. Juga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yasin dengan segala hormat terkait juga soal penahanan. Kami ini kalau baca-baca ya di berita, sampai saat ini itu ada 40 orang lebih yang sudah menjadi tersangka KPK, tapi sampai saat ini tidak ditahan. Pertanyaannya adalah, kenapa untuk kasus Hasto Kristianto ini, kok KPK semacam melakukan sprint, ya, lari cepat, seperti diburu-buru, dikejar-kejar, atau disuruh-suruh, gitu kan, untuk segera menetapkan tersangka dan menahan Hasto Kristianto. Dibanding dengan saya sebutkan tadi, ada 40 orang yang sudah tersangka KPK tapi tidak ditahan, bahkan dari mereka juga ada yang sampai menjadi calon pilkada kemarin dan mengikuti proses pilkada. Kenapa Hasto Kristianto harus segera cepat-cepat ditahan? Itu pertanyaan kami. Karena kami juga melihat ini ada tebang pilih dalam melihat kasus, ya. Kalau kasusnya kepada orang yang kritis, kepada orang yang suara yang lantang, maka kasus itu akan cepat-cepat diproses. Kalau perlu cepat-cepat ditahan agar bisa dibungkam. Tapi untuk mereka-mereka yang terkait dengan kekuasaan, seperti disampaikan Mas Arief tadi, kasus-kasus yang besar yang melibatkan misalnya keluarganya Jokowi, nama-nama disebut di pengadilan, termasuk Jokowi sendiri, termasuk anak-anak Jokowi sendiri, Blok Medan, Bobi Nasution, Kahiyang disebut sebagai fakta pengadilan, ataupun juga laporan Ubaidillah Badrun yang sampai 3 kali ya ke KPK terkait dugaan korupsi, kolusi, nepotismenya keluarganya Jokowi, itu kan tidak pernah ada kabar dan tindak lanjut. Jadi kami melihat bahwa ada tebang pilih, padahal dalam kasus Hasto Kristianto ini tidak ada kerugian negara sepeser pun dibanding dengan penyebutan nama-nama keluarga Jokowi yang disitu dugaan kerugian negara hingga ratusan triliun. Begitu, Mbak. Iya itu ya teman-teman. Kalau Hasto diproses, bagaimana dengan kasus-kasus lain yang disebutkan oleh Guntur Romli tadi ya teman-teman. Artinya jangan ada tebang pilih gitu ya teman-teman. Agar sebenarnya kan yang diperlukan dari hubungan antara rakyat dan lembaga negara itu adalah trust yang perlu dibangunkan. Jadi tunjukkanlah kinerja yang tidak tebang pilih agar trust terbangun. Saya yakin kalau trust terbangun gitu ya, kemarin ada isu pajak naik gitu ya, tapi rakyat percaya sangat gitu bahwa ini nanti uang pajak akan mengalir kembali ke rakyat, itu sebenarnya bukan problem yang sulit ya perihal pajak-pajak itu naik. Tapi karena kemarin naik 1% pun demo, karena saya yakin karena ada faktor trust di sini, faktor kepercayaan. Ya ini saya coba hubungkan ya secara agak menjauh, memang agak tidak nyambung, tapi masih bisa dihubung-hubungkan lah gitu ya teman-teman. Artinya ya jangan tebang pilih gitu ya. Artinya saya sepakat ini ya penekanannya, jangan tebang pilih. Ini penekanan yang sangat bagus ya saya pikir, atau kritik atau saran lah atau apapun ini yang disampaikan oleh Guntur Romli atau pembelaan terhadap Hasto sekalipun, tapi ini poin yang sangat bagus bisa diambil, yaitu jangan tebang pilih ya teman-teman ya. Itu kalau tanggapan saya sedikit ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.